Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal PPTKAD MKKS SMP MTS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan bahas soal nomor 11. Nomor 1 sampai 10 sudah dibahas. Silahkan cek di playlist teman-teman. Soal nomor 11 ini tentang penyakit pada organ reproduksi. Nah, di sini itu ada organ reproduksi pria dengan penyakitnya yaitu varikokel. Teman-teman pertama bisa baca dulu bacaannya, kemudian lihat di infografis juga. Di sini ada 3 pernyataan. Nah, 3 pernyataan ini teman-teman harus menjawab dengan tepat semuanya. Kalau ada satu saja pernyataan yang jawabannya salah atau meleset, maka nomor 11 dianggap salah jawabannya, jadi tidak dapat poin. Jadi untuk menjawab soal seperti ini harus teliti dan hati-hati, jangan sampai ada pernyataan yang jawabannya salah. Untuk pernyataan pertama, varikokel dapat menyebabkan potensi kemandulan pada pria. Ini dari bacaannya dia bisa mengganggu skrotum, kemudian bisa juga mengganggu produksi sperma. Jadi yang A ini jawabannya benar. Kemudian yang B, penumpukan darah meningkatkan suhu di sekitar testis yang dapat mempengaruhi jumlah produksi sperma. Ini juga benar. Yang C, varikokel merupakan gangguan pada pembuluh darah dan tidak mempengaruhi kerja organ reproduksi. Ini jawabannya salah. Jadi nomor 11, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan pernyataan 3 salah. Lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada persilangan antara jambu biji merah yang lembek disilangkan dengan jambu biji putih yang renyah, bertekstur renyah. Nah, yang diminta oleh para petani itu adalah jambu kristal merah yang bertekstur renyah. Kita lihat kalimat di sini. Pak Satria ingin menyilangkan tanaman jambu kristal putih bertekstur renyah dengan jambu biji merah bertekstur lembek. Persilangan tersebut menghasilkan keturunan F1 semua jambu kristal merah dan renyah. Berarti merah dan renyah ini dia sifatnya adalah dominan. Dominan itu sifat yang menang. Kalau yang kalah berarti nanti yang sifatnya putih ini resesif, dan juga bertekstur lembek ini juga resesif. Kita coba buat gametnya atau genotipnya. Karena putih tadi kalah berarti kita tulisnya sebagai M kecil ya, karena yang menang M besar merah. Kemudian bertekstur renyah, renyahnya R besar seperti ini. Untuk merah bertekstur lembek kita tulis genotipnya M besar, kemudian lembeknya R kecil. Kalau dua sifat ini disilangkan akan menghasilkan jambu yang bertekstur yang berwarna merah dan renyah. Berarti nanti sifatnya M besar, M kecil, dan R besar, R kecil. Ini fenotipnya merah dan renyah. Ini tuh namanya genotip ya teman-teman. Kalau yang bentuknya simbol, kalau yang warna atau renyah ini namanya fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak oleh mata. Kemudian apabila keturunan tersebut disilangkan dengan induk jambu kristal merah bertekstur lembek, nah berarti kita menyilangkan lagi M besar M kecil, R besar R kecil disilangkan dengan merah M besar M besar, lembeknya tadi R kecil. Nah, kita ambil gametnya, berarti ambil satu-satu. M besar R besar, kemudian M besar R kecil, yang ini M kecil R besar, dan yang ini
M kecil, R kecil. Kalau yang ini kita cuma sekali ambil aja. M besar, R kecil. Yang pertama disilangkan nanti menghasilkan M besar, R besar, R kecil. Kemudian yang kedua M besar, R kecil. Dan yang ketiga M besar, M kecil, R besar, R kecil. Yang keempat terakhir M besar, M kecil, R kecil, R kecil. Yang diminta adalah jambu kristal berwarna merah dan renyah. Berarti merah renyah ini dan yang pertama. Jadi persentasenya adalah 50%. Lanjut nomor 13. Di sini ada bioteknologi sederhana menggunakan bakteri, yaitu Acetobacter silinum. Ini juga biasanya digunakan untuk membuat roti. Kemudian ada ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, di pojok sini saya sudah menuliskan beberapa mikroorganisme beserta produk dan fungsi utamanya. Ini teman-teman wajib hafalkan. Jangan sampai teman-teman lemah ketika nanti mendekati ASPD baru menghafal. Hafalkan dari sekarang. Nama mikroorganisme, bioteknologi, produknya, dan fungsi utamanya. Yang pertama tadi Saccharomyces cerevisiae. Di sini keterangannya dia ada menghasilkan gas CO2 sehingga adonan mengembang. Jadi untuk intinya Saccharomyces cerevisiae kurang lebih itu ya, menghasilkan gas CO2. Kemudian satunya adalah Acetobacter silinum. Acetobacter silinum biasanya digunakan untuk membuat nata de coco dalam hal membentuk selulosa. Kita cocokkan. Oh, di sini juga ada. Dia fermentasi teh manis menjadi asam berkarbonasi. Yang Saccharomyces itu adalah ragi, kemudian yang Acetobacter itu adalah bakteri. Nah, ini kalimatnya hanya membingungkan kalian aja teman-teman. Yang pertama, ragi mengubah glukosa menjadi selulosa yang bertekstur kenyal di permukaan. Ini jawabannya salah ya, ragi tidak mengubah glukosa. Kemudian bakteri mengubah gula pada teh menjadi alkohol dan karbon dioksida. Ini juga tidak tepat. Yang C, bakteri memberi rasa manis. Yang memberi rasa manis tadi adalah ragi. Memberi rasa asam. Yang D, ragi memecah gula pasir menjadi glukosa dan karbon dioksida. Ini jawaban yang benar adalah yang D. Di pojok kanan atas saya juga sudah mencantumkan peran Scooby. Yang pertama, fermentasi gula menggunakan ragi, kemudian bakterinya mengubah alkohol menjadi asam asetat dan asam organik lain. Kemudian membentuk lapisan nata itu adalah fungsi dari bakteri, bukan dari raginya. Teman-teman tinggal mencocokkan informasi yang sudah saya cantumkan dengan soalnya. Lanjut soal nomor 14. Di sini adalah soal pengukuran. Saya kira ini soalnya mudah. Kita hanya perlu mengukur panjang kaki. Yang pertama di tumit itu 18 cm. Kemudian di ujung ibu jari itu 46,5. Berarti panjang kakinya tinggal dikurangi. Nanti hasilnya adalah 28,5. Nah, kita cari mana kaki yang pas dengan ukuran ini. Maka dari itu yang paling pas adalah 28,5
Nih, yang saya kasih tanda pink. Kalimat 1, ukuran sepatu yang pas untuk Daru menurut US adalah 11,5. 11,5 ini perempuan ya, sedangkan pemakainya itu adalah laki-laki, berarti salah. Nomor 2, ukuran sepatu 43 terlalu sempit bagi Daru, ini benar karena harusnya dia pakai ukuran 44. Nomor 3, Daru akan nyaman mengenakan sepatu berukuran 10,5 menurut US, ini benar. Yang D, jika Daru mengenakan sepatu 44 maka terlalu longgar, ini salah ya. 44 itu pas, jadi jawabannya 2 dan 3. Terakhir nomor 15, yang ditanyakan adalah bagaimana kecepatan dipengaruhi oleh gaya gravitasi sebelum membuka parasut dan sesudah membuka parasut. Cluenya ada di kalimat atau paragraf kedua. Setelah mencapai posisi 2, parasut dikembangkan dan penerjun mengalami kecepatan konstan. Kalau kecepatan konstan berarti nilai percepatannya nanti adalah 0. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa percepatannya itu, kalau gerak ini percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasinya tidak berlaku ketika dia membuka parasut karena parasut bisa menahan percepatan gravitasi sehingga kecepatannya menjadi konstan. Yang A, posisi 1 gaya gravitasi lebih kecil dibandingkan gaya tahan udara, ini jelas salah karena dia yang posisi 1 pasti dia lebih cepat jatuhnya. Di sini juga ada kalimatnya, mengalami percepatan hingga posisi 1. Yang B, posisi 1 gaya gravitasi lebih besar dibanding gaya tahan udara, salah. Yang C, oh iya maaf, yang B benar. Pada posisi 1 gaya gravitasi lebih besar dibandingkan gaya tahan udara, ini benar. Sedangkan posisi 2 gaya gravitasi lebih kecil dibandingkan gaya tahan udara, salah. Yang C, posisi 1 gravitasi lebih besar, benar. Sedangkan pada posisi 2 gravitasi sama dengan gaya tahan udara, ini benar. Jawabannya yang C. Yang D, posisi 1 gravitasi lebih kecil, salah. Oke. Demikian pembahasan soal nomor 11 sampai 15. Kita akan bahas soal nomor 16 sampai 20 di video selanjutnya. Kalau teman-teman ada request pembahasan bisa komen, dan jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Bye bye.